Jauh sebelum Deddy Mulyadi mengusung visi istimewa dalam Pilgub 2024, Jawa Barat sudah istimewa sedari dulu. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan menjadi pusat pendidikan dengan 727 perguruan tinggi, Jawa Barat merupakan daerah yang mempunyai peran penting bagi pembangunan regional dan nasional. Dikenal sebagai Tatar Sunda, Jawa Barat merupakan provinsi yang berperan penting dalam pasokan pangan nasional, menjadi tulang punggung sistem ketenagalistrikan Jawa Bali hingga menyuplai kebutuhan air baku bagi Jakarta. Di darat, Jawa Barat punya 2.066.938 hektar lahan pertanian yang menghasilkan banyak komoditi unggulan, seperti padi, jagung, cabai, bawang, manggis, mangga, termasuk punya perkebunan kopi, teh, dan kelapa. Di laut, ada potensi ekonomi yang besar, mulai perikanan, pariwisata, produksi garam, hingga sumber daya terumbu karang dan hutan mangrove. Adapun di udara, memiliki potensi energi baru terbarukan seperti hidro, surya, dan angin. Di dalam perut bumi pun Jawa Barat punya potensi yang menjanjikan seperti panas bumi, termasuk mengandung komoditas sumber daya mineral bukan logam dan batuan. Di antaranya yodium, belerang, gipsum, kalsit, andesit, tanah liat, dan marmer. Keistimewaan Jawa Barat yang tiada tara membuat Martinus Antonius Wesselinus Brouwer, seorang warga Belanda, menulis ini. Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Selain pegunungan dan hutan alam yang memanjakan mata, Jawa Barat punya potensi pariwisata perkebunan, perairan, sungai, dan danau, bentang alam khusus, dan pesisir pantai. Alam Jawa Barat punya segalanya. Namun, di balik semua keistimewaan itu ada banyak masalah dan potensi bencana yang menghantui Jawa Barat di setiap waktu. Pemirsa, ruas jalan di Desa Wangun Harja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat rusak parah. Jalur wisata puncak di Kabupaten Bogor macet parah pada Minggu petang. Di fakta berikutnya, lebih dari 1 dekade hidup di tengah jalan rusak. Macetnya udah hampir sama kayak Jakarta. Saudara, diguyur hujan deras, sejumlah akses jalan di kota Bandung, Jawa Barat terputus akibat terendam banjir. Tanah longsor menimbun jalan provinsi penghubung Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ada penambahan 6 rumah terancam longsor dari semula 20 menjadi 26 rumah. Pemirsa, banjir bandang menerjang 5 kecamatan di Cirebon, Jawa Barat, merendam ribuan rumah warga dan menghanyutkan sejumlah kendaraan. Di balik kekayaan istimewa yang dimiliki Jawa Barat, ada banyak masalah dan potensi bencana yang memerlukan perhatian serius, seperti banjir, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan tsunami. Selain itu, sejumlah persoalan pelik masih membelit Jawa Barat. Di antaranya ada 3,67 juta penduduk miskin, tingkat pengangguran masih tinggi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan ada 128 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA atau SMK negeri. Persoalan lainnya adalah pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas, penyelenggaraan pemerintahan berintegritas masih lemah, hingga pemerataan dan kualitas infrastruktur yang belum optimal, termasuk masih ada ratusan kilometer jalan dengan kondisi rusak. Akankah semua persoalan itu bisa tuntas di tangan Deddy Mulyadi yang baru dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat? Dalam siniar bersama Akbar Faisal, Deddy sesumbar bisa menyelesaikan sejumlah persoalan pelik yang sudah terjadi bertahun-tahun, hanya dalam 3 tahun. Saya sanggup ngeberes ini hanya dalam waktu 3 tahun. Apa yang Anda selesaikan dalam 3 tahun? Infrastruktur rapi, urusan warga yang tidak punya MCK beres, puskesmas bosan nanti rapi. Nggak akan ada lagi nanti orang Sukabumi, orang Kuningan harus ngantri di Hasan Sadikin 6 bulan untuk nunggu operasi. Di wawancara usai dilantik Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada Kamis 20 Februari 2025, Deddy Mulyadi mengaku sudah menaikkan sejumlah pos anggaran dari yang tidak penting kepada hal-hal yang penting. Ia menyebutkan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru dari 60 miliar berubah menjadi 1,2 triliun. Lalu infrastruktur jalan yang semula 600 miliar menjadi 2,4 triliun.
dan anggaran untuk pembangunan rumah rakyat miskin menjadi 400 miliar dari asalnya 20 miliar rupiah. Teddy menjelaskan, perubahan nominal itu merupakan hasil realokasi anggaran dari belanja yang hura-hura menjadi yang bermanfaat untuk masyarakat. Ia menargetkan bisa merealokasi anggaran mencapai 6 triliun rupiah yang diantaranya akan digunakan untuk membangun 3.333 ruang kelas baru dan membebaskan tanah-tanah untuk sekolah baru yang ditargetkan tuntas pada 2027. Selain itu, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan, belanja listrik untuk warga miskin, merenovasi rumah-rumah tidak layak huni, serta membangun rumah sakit dan puskesmas baru, hingga menyiapkan 200 unit mobil ambulan untuk daerah-daerah terpencil.